Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video konseling kasus 3 dengan diagnosa chest pain dyspnea ISPA gastritis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Ibu mengganggu. Ya. Ibu maaf sebelumnya mengganggu. Iya. Kenalin, nama saya Nalini Dendro. Saya itu mahasiswa yang lagi PPL di rumah sakit ini kebetulan. Ibu maaf namanya siapa? Sri Sugianti. Ibu, saya minta waktunya sebentar untuk edukasi. Apakah Ibu berkenan? Iya. Oke Ibu, sebelumnya saya udah baca-baca data dari adiknya. Itu ada akan dikasih 2 diet Ibu. Iya. Pertama diet lambung sama diet jantung. Terus pemberian makannya dalam bentuk lunak. Iya. Diet penyakit lambung itu apa sih? Itu diet yang diberikan untuk diberikan untuk adik, karena adik kan lagi sakit lambung ya Bu, gastritis itu. Iya. Sakit di lambung. Nanti tujuan dietnya ini untuk memberikan makanan dan cairan secukupnya yang tidak memberatkan lambung serta mencegah dan menetralkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Jadi nanti syarat-syaratnya atau nanti pemberiannya itu kayak gimana sih? Itu pemberiannya dalam porsi kecil ya Bu, tapi sering kayak gitu. Terus tadi kan lunak pemberiannya, jadi kayak nasinya pun dalam bentuk lunak, kayak bubur atau bitim gitu ya Bu ya. Terus nanti lemaknya rendah, jadi nanti ada akan dikasih makanan yang nggak digoreng-goreng Ibu. Ya. Bahan makanan apa sih yang dianjurkan? Kayak karbohidrat itu biasanya nasi, beras gitu, tadi bentuknya di bubur atau bitim. Terus biskuit juga bisa. Terus ada tepung-tepungan kayak olahan tepung kayak kue-kue itu masih bisa juga. Terus buah-buahan itu bisa semua dikasih kayak apel, terus pisang, pepaya, terus bisa juga dalam bentuk jus. Terus untuk sayuran juga bisa, kecuali sayuran yang bergas kayak kol, terus kembang kol itu jangan dulu kayak gitu. Terus bahan makanan yang tidak dianjurkan, tadi selain yang sudah disebutkan kayak sayuran yang bergas itu ada kayak hewannya itu kayak daging, ayam yang masih ada kulitnya, terus yang berlemak-lemak gitu. Selanjutnya ada diet jantung. Diet penyakit jantung ini diberikan untuk adik karena dari tanda dan gejala itu adik ada penyakit jantung. Jadi apa aja sih yang dianjurkan? Sama kayak tadi, itu kayak karbohidratnya nasi kayak gitu, biskuit, terus tepung-tepungan, roti gitu, itu masih bisa dikasih. Terus proteinnya protein nabati kayak kacang-kacangan, kayak kacang hijau itu masih bisa dikasih. Kalau tadi yang diet lambung sebelumnya kacang yang berlemak kayak kacang lete sama kacang Bogor itu jangan dikasih kayak gitu dulu. Terus untuk sayuran juga sama yang nggak bergas tadi, kayak kol kayak gitu. Yang bisa dikasih itu kayak wortel, buncis, kacang panjang, bayam kayak gitu. Pokoknya nggak bergas. Terus dia juga nggak boleh yang bergoreng-goreng Bu, minyak banyak itu jangan dulu. Kayak daging jeroan juga jangan. Kayak contohnya bisa nasi kayak gini. Misalnya pagi kita siangnya makan nasi, terus tempe dibajang, ayam goreng, sayur bening, bayam sama pepaya misalnya gitu. Terus sekali makan. Ibu sebelumnya ada yang mau ditanyain? Ada kayaknya udah. Saya boleh nanya ya Bu? Saya pengen tahu aja sebenarnya Bu ini. Terus misalnya saya tanya, adanya diberi udah makan bentuk apa Bu? Karbohidratnya beras yang dibikin tim atau di bubur. Lalu kalau saya boleh tahu sayurannya apa yang nggak dibolehin kon? Sayuran yang bergas, contohnya kol begitu. Nah Ibu selanjutnya sebelum kan adanya ada lewat merokok ya Bu ya? Iya. Saya mau ngasih tentang Ayu Sehat. Ini tuh sebenarnya program pemerintah, salah satunya Dermas. Itu macam-macam, mulai dari aktivitas fisik, cek kesehatan, terus perbanyak makan sayur atau mengonsumsi yang bisa gizi seimbang, terus tidak merokok sama mengonsumsi ASI. Dan saya akan memberitahu sedikit tentang aktivitas fisik. Ini Ibu bisa bareng-bareng keluarga nih ngelakuin aktivitas fisik. Nggak perlu lama-lama, 30 menit aja luangin waktu. Nggak perlu yang
ribet-ribet kayak sepak bola harus angkat besi kayak gitu. Cukup misalnya olahraga jalan santai di depan rumah kayak gitu-gitu. Terus bersepeda bareng bisa sekeluarga sama-sama sehat. Nah untuk adiknya diituin lagi sama keadaannya, dipastiin lagi keadaannya pas sama enggak gitu. Bisa aja jalan biasa atau bersepeda. Terus selain itu ada cek kesehatan. Ini diusahakan sebenarnya sebulan sekali ada pengecekan kesehatan. Tapi yang lebih standar itu kayak pengecekan berat badan kayak gitu. Kita bisa ngecek apakah berat badannya itu masih dalam standar atau enggak. Nanti saya kasih standar berat badan per umur kayak gimana. Terus ada makanan buah dan sayur. Jadi pemerintah itu nganjurin untuk makan buah dan sayur sebanyak 3-4 porsi. Misal makan pagi pisang, makan siangnya pepaya, makan sorenya melon. Itu udah 3 porsi dalam sehari. Atau misalnya untuk sayuran, paginya 1 mangkok, siangnya 1 mangkok, sorenya 1 mangkok juga. Seperti itu. Terus ada tidak merokok. Kan ada tidak merokok ya. Seperti yang kita tahu, kalau bahaya merokok itu banyak banget ya. Salah satunya itu bisa kena kanker paru-paru gitu. Terus ada penyakit jantung juga gitu. Terus perokok aktif maupun pasif itu sama-sama memiliki peluang untuk kesehatan itu terganggu. Banyak penyakit antara yang bisa mengganggu perokok pasif dan perokok aktif gitu. Ini ya Ibu, nanti bisa dibaca-baca lagi. Selanjutnya ada ASI, karena kebetulan kan Ibu tidak menyusui, jadi saya tidak memberikan edukasi tentang ASI. Nah, sekiranya Ibu ada yang mau ditanyakan? Enggak, saya mau nanya lagi ya Bu. Kira-kira olahraga itu diulangi waktu berapa lama sih? Olahraga kira-kira 30 menitan aja cukup. Bisa dikasih contoh nggak kira-kira olahraganya kayak gimana? Jalan santai, sepeda, lari-lari kecil mungkin yang enggak sakit. Oke Ibu, makasih banyak ya Ibu atas waktunya. Terima kasih juga udah mau ganggu dan mau ngedengerin saya ngoceh gitu ya Bu ya. Ini akan saya kasih leafletnya. Ada tentang penyakitnya juga, bisa dibaca-baca lagi ya Bu ya. Makasih. Itu sebagai pengingat juga buat Ibu. Makasih. Terima kasih sekali lagi Ibu, semoga Deni cepat sembuh. Iya, Mohon maaf atas kesalahan kata saya kalau misalnya saya kurang berkenan ke Ibu ya Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya, salam. Sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.